Bagaimana jika saya membuat video IPS? Wow, ternyata itu adalah video yang sangat sulit dan sangat saya sesali sendiri tentang keputusannya. Maksudku, coba lihat ini, 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 dan ini. Wow, sangat banyak. Maksudku, siapa yang mau membaca? Ya sudah terlanjur. Sebelum video ini dimulai, saya akan berterima kasih kepada editor, pemberi subtitle, dan perencanaan semua ini, yaitu adalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jordan Jatmiko Putra. Hari ini saya akan membahas bab IPS tentang perubahan sosial budaya. Secara peta konsep, perubahan sosial budaya meliputi globalisasi yang dibagi menjadi berdampak positif dan negatif, dan di sampingnya akan dibagi menjadi 5 bidang, yaitu budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Serta di bawahnya akan ditulis diperlukan upaya menghadapi globalisasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pengertian perubahan sosial budaya. Here we go. Perubahan unsur-unsur kebudayaan dari yang material maupun non-material dan menjadi pengaruh besar terhadap kebudayaan material terhadap unsur kebudayaan imaterial. Lalu, perubahan yang terjadi setiap masyarakat berbeda tergantung kecepatan, teknik, penggunaan, dan sosialnya. Dan kita akan mengambil contoh seperti masyarakat industri akan lebih cepat mengalami perubahan budaya sosial dibandingkan perubahan masyarakat agraris. Perubahan sosial yang ada di contoh atas tadi terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern, dan hal ini disebut juga modernisasi. Bagi yang tidak tahu apa itu modernisasi, sebenarnya itu cukup simpel. Kesesuaian hidup dengan zaman, mulai dari berpikir, sistem nilai, berperasaan, dan bertindak, serta teknologi. Contohnya, kalau zaman dulu kita memakai tungku, sekarang kita memakai kompor. Makanya harus mengikuti zaman terus, jangan stuck di efek terus. Hehe. Selain perubahan sosial dan modernisasi, ada juga namanya globalisasi. Apa itu globalisasi? Singkatnya, globalisasi adalah sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem secara cepat. Dan globalisasi melanda semua berbagai bidang seperti ekonomi, transportasi, politik, ataupun budaya. Nah, mari kita kembali ke perubahan sosial budaya. Kita akan mengambil contoh untuk perubahan sosial budaya, yaitu negara Indonesia. Ada Indonesia coy. Kita akan melihat kehidupan negara Indonesia sebelum merdeka, yaitu saat dijajah dan setelah merdeka. Perubahan sosial budaya Indonesia. Pertama, sosial budaya saat penjajahan. Yang pertama, kita akan melihat budaya Indonesia sebelum merdeka, yaitu saat dijajah oleh Belanda. Saat itu, keadaan masyarakat sangatlah susah, mulai dari ekonomi, transportasi, budaya, demokrasi, sampai komunikasi. Karena hal semua itu sangatlah dibatasi, yang tidak memungkinkan masyarakat Indonesia untuk bebas dalam perubahan sosial budaya yang lebih maju. Hal ini juga disebabkan karena Indonesia belum bisa modernisasi sesuai dengan zaman yang juga tidak bisa mengakses globalisasi. Yang kedua adalah tahap kemerdekaan. Tahap kemerdekaan ini adalah bangsa Indonesia pantang menyerah. Mereka tetap belajar bagaimana cara memodernisasikan dan globalisasi terhadap Indonesia, mulai dari politik, ekonomi, budaya, komunikasi, dan berbagai semua bidang. Setelah terjadinya kemerdekaan yang dimulai dari proklamasi, perang, pemberontakan, dan demokrasi, hal itu menggambarkan Indonesia berjuang akan bisa mendapatkan hak dan perubahan hal yang layak dan baik serta modernisasi.
kehidupan perubahan sosial setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, terjadi banyaknya perubahan sosial seperti pembangunan era globalisasi, ekonomi yang layak, dan teknologi berkembang. Serta cara berpikirnya Indonesia juga mengalami perubahan seperti dari berpikir magis menjadi berpikir nasional, yaitu cara berpikir menerima segala sesuatu secara objektif. Akan tetapi, perubahan sosial ini bisa memberikan dampak buruk seperti demokrasi, terjadinya protes, banyaknya pemberontakan, serta munculnya teroris. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dilihat dari waktunya, dari pengaruhnya, dan perencanaannya. Mari kita mulai dari pertama, yaitu perubahan dilihat dari waktunya. Untuk melihat perbedaan perubahan sosial dilihat dari waktunya, kita akan membagi 2 masyarakat, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dari sini kita akan tahu masyarakat modern akan unggul dalam percepatan perubahan sosial dari masyarakat tradisional. Tapi mengapa? Mari kita cari tahu. Perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial ini memerlukan waktu lama dan rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat, sehingga perubahan kecil itu seolah tidak mengalami perubahan yang disebabkan dari cara lambat berpikirnya, kacau sosialnya, dan tidak tahu komunikasi. Contohnya saja seperti kehidupan orang ini. Maksudnya kehidupan orang ini. Ya, ini adalah orang primitif. Perubahan sosial ini harus paling dari awal, seperti masih masa berburu, meramu, bercocok tanam, beternak, bertani, dan perundagian. Bisa dibilang ini adalah perubahan sosial pada masa praaksara. Sedangkan yang kedua adalah perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi sendiri adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan masyarakat ikut mengalami perubahan. Lihatlah contoh gambar ini. Ya, ini adalah namanya revolusi industri yang dikategorikan perubahan sosial cepat. Berlangsung pada tahun 1750 sampai 1850. Selisih 100 tahun pun adalah waktu lama juga sebenarnya. Akan tetapi, perubahan yang dilakukan adalah besar-besaran. Jadi, waktu 100 tahun tidak apa-apanya. Bisa dibilang bukan waktu yang lama dan tetap dikategorikan perubahan yang cepat. Revolusi ini terjadi di bidang laut, pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Nah, untuk asal-usulnya revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Berikut adalah pengaruh revolusi industri terhadap negaranya dan negara orang lain. Mari kita lihat video berikut. Top 5 pengaruh revolusi industri di negaran dan negara lain. Número 1. Proses mekanisasi dalam usaha industri. Número 2. Perdagangan makin berkembang. Número 3. Transportasi lancar. Número 4. Berkembangnya urbanisasi. Número 5. Terjadinya kesenjangan sosial. Nah, setelah memahami pengaruh revolusi industri tadi, revolusi industri saat ini sendiri dipecah menjadi 4 tahap. Dan apa saja 4 tahap revolusi industri? Mari kita lihat klip ini. Kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau yang disebut juga AI. Bagi yang belum tahu apa itu AI, itu adalah mesin dengan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Berbeda dengan Google yang hanya sebuah alat pencarian, tetapi AI lebih dari alat pencarian. Sesuai namanya, AI mampu meniru intelektual manusia. Yang bisa dilakukan AI adalah membuat keputusan, pengolahan data yang cepat, dan membuat algoritma yang kuat. Meskipun begitu, AI masih ada batasan dalam membuat keputusan, pengolahan data, dan algoritmanya. Nah, kembali ke perubahan sosial.
Sekarang perubahan yang dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan dengan pengaruh kecil dan besar. Perubahan pengaruh kecil. Dari namanya, perubahan ini diikuti dengan cara pengaruh kecil, sehingga tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat, seperti hal-hal yang berkaitan dengan tren. Contohnya, potong rambut gaya Ronaldo Nazario, kemenangan Messi pada Piala Dunia 2022, vonis matinya Ferdy Sambo, dan pakaian tren. Yang kedua, pengaruh besar. Yang satu ini, perubahan yang membawa pengaruhnya bisa membawa sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Contohnya, industrialisasi. Industrialisasi adalah perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Contohnya, seperti berita kemarin, Pertamina beli lahan warga untuk lahan kilang minyak. Dampaknya, warga tidak bisa menggunakan lahan pertanian karena sudah dijual dan harus mengganti mata pencarian. Perubahan dilihat dari rencananya. Yang pertama, perubahan direncanakan. Perubahan sosial ini adalah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat atau pihak lain. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan. Kondisi jalan di Indonesia pasti sangat berbeda-beda. Ada yang tertata baik, mulus, beraspal, sedangkan satunya sangatlah mulus, tidak berguncang-guncang jalannya, akses tidak terhambat, dan bikin presiden tidur lagi. Waduh. Tetapi jalan suatu daerah juga ada macam-macam, seperti jalan nasional, yaitu penghubung antar provinsi, jalan daerah, penghubung antar daerah, jalan penghubung kota atau kabupaten, dan jalan antar kecamatan, dan masing-masing mendapatkan tanggung jawabnya untuk merawat jalannya masing-masing. Yang kedua adalah perubahan tidak direncanakan. Perubahan yang di luar jangkauan masyarakat seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Akibatnya, masyarakat mengenai imbasnya. Namun, ada juga perubahan tidak direncanakan terjadi karena perubahan direncanakan. Misalnya seperti teknologi pertanian, yaitu traktor. Sisi baiknya, petani hemat uang, tenaga waktu, dan biaya. Sedangkan sisi dampak tidak direncanakan adalah buruhnya hilang pekerjaan karena digantikan dengan mesin, dan nilai kegotong royongan juga menghilang. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Berikut ini, faktor penyebab perubahan sosial budaya dibagi menjadi 7, yaitu yang ada di skema ini. Yang pertama, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Secara simpel, semakin banyak penduduk, semakin juga banyak masalah pada daerah tersebut, termasuk para beban sih. Akibat dari perubahan dengan faktor ini, yaitu banyaknya wilayah lahan yang terbengkalai di desa karena penduduknya pindah ke kota untuk mengikuti modernisasi. Lalu, apa solusi masalah tersebut? Jawabannya adalah pengelolaan yang baik dari bonus demografi. Secara singkat, bonus demografi adalah penduduk produktif lebih besar proporsinya dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Yang kedua, penemuan baru. Faktor satu ini sangat mempengaruhi perubahan sosial, sebab di zaman sekarang semua orang bisa mempunyai alat komunikasi elektronik canggih dan gadget. Salah satunya adalah handphone. Selain handphone bisa mengirim dan menelpon orang, handphone sekarang bisa didukung oleh internet dan aplikasi serta media sosial seperti Google, YouTube, TikTok, dan game, dan lain-lain.
sehingga membuat orang-orang akan menggali informasi lebih dalam di internet dan penasaran dalam hal baru. Tenaga dan barang benda listrik juga bisa dibilang penemuan baru pada zaman ini, karena sumber daya yang bisa diisi ulang seperti baterai, mobil listrik, kompor listrik, dan lain-lain sangat berguna di zaman sekarang dan di masa depan. Yang ketiga, faktor konflik. Bagaimana bisa konflik bisa membuat perubahan sosial? Pengertian konflik atau juga pertentangan bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Sebab terjadi konflik ada macam-macam, seperti kesalahpahaman, perbedaan pendapat, dan lain-lain. Kembali ke perubahan sosial, ternyata konflik dan perubahan sosial ada dua hal yang berkaitan. Jadi, jika ada konflik, maka terjadi perubahan sosial, walaupun itu buruk atau yang baik. Yang kelima, faktor perubahan lingkungan alam. Hal ini terjadi pada perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Jika dalam faktor alam, yang pasti adalah gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus. Sedangkan perubahan dengan faktor manusia terjadi karena gagal mengelola alam, penggunaan teknologi tidak semestinya, dan pemanfaatan alam secara berlebihan. Yang keenam, dampak peperangan. Dampak peperangan pada perubahan sosial sangat berbahaya kepada seorang, yaitu dengan rusaknya berpikir, kacaunya cara berperilaku, dan kepribadian mereka berubah, terutama pada masyarakat yang kalah perang. Sedangkan bangsa yang menang akan memaksa masuk kebudayaannya kepada negara yang kalah. Hal ini bisa terjadi seperti Jepang saat menjadi Indonesia. Saat itu banyak perubahan sosial terjadi di hampir semua bidang. Namun bidang-bidang apa saja itu? Yang pertama, bidang sosial. Dalam bidang ini, kemiskinan kelaparan terjadi di daerah Indonesia karena ada sistem Romusya, di mana tenaga kerja tidak ada di desa karena ada panggilan tugas oleh pemerintah Jepang, sehingga desa di Indonesia banyak yang mengalami krisis karena tidak terurus. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ini sudah terlihat bagaimana keadaan ekonomi sangat buruk karena semua sumber daya diambil oleh pemerintah Jepang. Bahkan pada waktu itu masyarakat Indonesia hanya memakan ubi dan bonggol pisang. Yang ketiga, bidang budaya. Bidang yang satu ini ada dampak cukup baiknya, yaitu berkembangnya bahasa Indonesia yang luas karena kebijakan Jepang melarang budaya barat, yaitu contohnya adalah Belanda. Yang keempat, di bidang politik. Perubahan di bidang ini tujuannya mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan cara memanfaatkan politik dalam beragam organisasi. Hal ini terjadi di saat Jepang dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana 8 hari setelahnya Indonesia memanfaatkan situasi ini dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketujuh, pengaruh faktor kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan suatu masyarakat dapat mempengaruhi kebudayaan lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan timbal balik. Singkatnya, yang dipengaruhi kena, yang mempengaruhi juga kena. Contohnya, ketika ada agama Islam masuk ke Indonesia, ternyata ada agama yang lebih dulu masuk, yaitu seperti Hindu dan Buddha. Namun, karena kebudayaan agama Hindu dan Islam yang sangat kuat, masyarakat setempat akhirnya mengalami percampuran budaya. Hal ini terjadi seperti Masjid Agung Banten dan Masjid Agung Demak yang terlihat adanya perpaduan dua agama. Namun, ada juga proses kebudayaan yang malah saling menolak ketika kedua budaya memiliki taraf yang seimbang. Hal ini bisa terjadi karena adanya pertentangan fisik dan non-fisik sebelumnya. Fisik biasanya perang atau tindakan lain, sedangkan non-fisik seperti ujaran kebencian dan saling menolak terhadap pengaruh kebudayaan masing-masing. Contoh perubahan sosial ini adalah menolak seperti pecahan,
kebudayaan Kerajaan Mataram, yaitu kebudayaan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Hal yang membuat perubahan sosial ini saling menolak adalah kebudayaan yang hampir sama, namun sebenarnya berbeda karena tidak mau saling terpengaruh. Perbedaan yang hampir namun berbeda dimulai dari model beskap, melipat jarik, belangkon, busana kebaya, tata cara pengantin, dan sebagainya. Selanjutnya, proses pengaruh kebudayaan lain sehingga adanya perubahan sosial berikut. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya adalah pertanian tradisional yang menggunakan tenaga manusia atau hewan, lalu mereka mengenal mesin traktor yang ternyata lebih cepat dan praktis. Pengetahuannya akan mesin traktor akan berkembang dan berubah sehingga perubahan sosial terjadi. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses di mana satu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan masing-masing, sehingga lambat laun unsur kebudayaan akan menyatu dalam kebudayaan sendiri, yaitu yang asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. Contohnya dalam musik. Dengan musik rap yang digabungkan dengan bahasa Jawa, maka terciptalah akulturasi musik rap dengan bahasa Jawa. Contohnya lain adalah seperti ini. He's bouncing off my booty cheeks, I love the way he rides. I can hardly breathe when he's pumping deep inside. Dan juga seperti, tunggu, ini gimana bacanya ya? Musik DJ Remix Indo Dangdut Funk Koplo Brazil Funk No Root 100% Mota PK 2023. Coba kita dengarkan. Oh my god, jangan. Yang ketiga, asimilasi. Berbeda dengan akulturasi, tetapi yang membuatnya berbeda adalah saat dua kebudayaan menjadi menyatu, unsur dari kebudayaan yang asli masing-masing akan hilang. Contohnya adalah pernikahan beda etnis dan beda ras. Proses selanjutnya adalah proses penetrasi. Proses penetrasi adalah pembesaran budaya masyarakat secara damai atau paksaan. Maksudnya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah adalah contoh proses penetrasi. Yang kelima adalah proses invasi. Proses ini adalah masuknya unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaan setempat dengan cara peperangan, yaitu penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Misalnya, saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda membawa unsur-unsur budayanya dan diterapkan pada sebagian masyarakat daerah jajahannya. Beberapa unsur tersebut adalah bahasa dan sistem pemerintahan. Yang terakhir adalah proses millenarisme. Perubahan sosial ini adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas setelah lama, yang menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Hal ini dibagi menjadi 5, yaitu faktor kehidupan masyarakat yang terasing, faktor perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, faktor sikap masyarakat yang tradisional, faktor adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, yang terakhir, faktor adat istiadat. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor kehidupan masyarakat yang terasing. Hal ini menghambatnya perubahan sosial masyarakat tersebut karena terisolasi dengan perkembangan dunia luar dan pasti sangat sulit untuk memperkaya budayanya masyarakat yang lokal tersebut. Yang kedua,
Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Jika ilmu pengetahuan yang baik akan membuat perubahan sosial menjadi lebih baik, maka apa yang akan terjadi pada sebaliknya? Jika faktor dari ilmu pengetahuan yang lambat adalah keadaan terpencil, terisolasi, jauh dari masyarakat, dan terasing, maka akan menghambat masuknya sendiri ilmu pengetahuan serta perubahan sosial yang sedang terjadi. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Faktor penghambat satu ini secara pasti akan berkaitan dengan gaya hidup tradisional. Kalau diartikan, sudah pasti jauh dari kata gaya hidup modern, atau lebih tepatnya bertahan hidup dengan alam. Masyarakat satu ini lebih mengisolasi diri dan belajar dari alam, sehingga dapat membuat perubahan sosial terhambat. Hal yang membuat masyarakat melakukan ini kemungkinan besar adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan sistem budayanya sendiri. Yang keempat, faktornya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Coba bayangkan kamu hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun. Yang keempat, faktor adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Coba bayangkan, hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia trauma, terutama pada golongan orang tua. Mereka yang terkadang udah merasa curiga dan prasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari budaya barat. Padahal, bisa saja sesuatu yang berasal dari luar dapat memudahkan hidup mereka dan merubah perubahan sosial kehidupan. Namun, memang benar adanya masyarakat yang memengaruhi sikap warganya dengan menanamkan pikiran sesuatu yang berasal dari masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Pemikiran ini yang menyebabkan terjadinya penghambat perubahan sosial. Yang terakhir, faktor adat istiadat. Faktor adat istiadat atau kebiasaan. Faktor ini adalah pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu adat. Adat biasanya telah mengakar pada kehidupan masyarakat sejak lama dengan sumber nilai yang tradisional. Kalau ada suatu modernisasi terjadi, hal yang paling sulit untuk dirubah adalah menggantikan perubahan sosial dengan kepercayaan, karena mungkin perubahan atau modernisasi yang terjadi akan ditolak pada suatu masyarakat karena melanggar adat istiadat tergantung hukum dan peraturan. Mungkin sampai sini kita telah melakukan video sampai sejauh ini. Jadi saya akan mengundurkan diri dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We live, we love, we lie.